Shalom warrior. Shalom. Oke, apa kabarnya hari ini? Tapi gue percaya teman-teman, gue gak perlu nanya dan teman-teman pasti luar biasa. So teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, gue ajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus Kristus, Kau telah melindungi kami Tuhan. Kau juga telah mengumpulkan kami bersama-sama Tuhan untuk menyatukan pikiran dan hati kami Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau memulai pujian dan penyembahan kami. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Engkau menyertai hati kami Tuhan Yesus Kristus. Biar kami dapat memuji, menyembah-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, aku ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Kita fokuskan hati kita, kita tutup mata kita, kita kunci ruangan kamar kita. Oh haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau sembah-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus baik. Mari warrior of God, we praise the Lord. Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik. Yesus, 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 Raja yang hebat, Raja yang mulia, Raja yang hebat. Haleluya, haleluya. Just say thank you to the Lord. Just say thanks. Give thanks to God. Come on. Yeah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, buat tahun ini. Terima kasih. Buat tahun baru, buat berkat baru, buat anugerah baru yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kehidupan yang baru, buat anugerah yang baru, buat talenta yang baru. Oh Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur. Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikut
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari warrior of God, kita lebih sungguh lagi katakan ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu, yes, ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, oh, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, amin, sampai akhir hidup. Beri aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, oh, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia Tuhan Yesus Bapa. Haleluya, kami memujimu, kami sembah namamu. Yesus baik. Come on warrior, sembah Tuhan, sembah, sembah, sembah namanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang hebat. Kami sembah namamu, sebab Kau yang layak kami sembah. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Yesus Raja, Yesus pemenang, Yesus juru selamat. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan dengan lebih sungguh. Oh Tuhan Yesus, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau
Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, kami mau memujimu Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang kudus. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Yesus. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Warrior of God lebih sungguh, hanya kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kami sembah, kami muliakan. Praise Lord, praise Lord. Yes, yes, yes. Oh Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi. Kami mau menyatukan lebih dalam lagi Tuhan denganmu Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus. Tiliklah hati kami Tuhan. Tiliklah hati kami Tuhan. Tegur kami Tuhan. Supaya kami belajar Tuhan. Supaya kami belajar Tuhan lebih mengenal-Mu lagi Tuhan. Supaya kami lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Oh Tuhan. Yes. Mari warrior of God angkat tanganmu. Yes. Angkat tanganmu berdoa untuk Tuhan. Katakan dalam hati kita masing-masing. Ujilah aku Tuhan. Yes. Cobalah aku Tuhan. Amin. Selidiki hatiku dan batiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu
hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Lebih sungguh ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih sungguh lagi, warrior of God, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ulangi satu kali lagi, lebih sungguh lagi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Praise the Lord. Haleluya. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya pada hari ini? Tentu kalian semua dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah pemuda kita hari ini, Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Kami selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau membuat kami mempermulus segala kegiatan kami selama seminggu ini ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan Tuhan, sehingga kami diberikan jalan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Engkau. Haleluya. Amin. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki di tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, dan sebentar lagi kita sudah masuk ke bulan kedua di tahun 2021. Nah, Kalisa berharap ya di tahun yang baru ini kita harus tetap lebih semangat. Ya, kita harus tetap semangat mencari Tuhan, kita tetap semangat melakukan aktivitas kita, dan kita tetap bawa dalam doa. Oke. Nah, di hari ini Kalisa akan membawakan sharing firman Tuhan dengan judul talenta. Oke. Nah, kita buka sama-sama di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Oke, kita sama-sama buka Alkitab kita. Kalau ada nggak punya Alkitab, boleh dibuka HP-nya. Oke. Kalisa akan bacakan secara singkat.
tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hambanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan 1 orang lagi adalah 1. Oke, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta, katanya. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata kepada tuannya, ya, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut, dia bilang, dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, sebelum Kalisa lebih jauh kita sharing firman Tuhan tentang talenta ini, Kalisa ingin kita membahas tentang pengertian apa sih itu talenta gitu ya. Nah, kalau talenta, kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, talenta itu artinya adalah bakat atau kemampuan yang kita miliki. Oke, tetapi di zaman Yesus berbeda artinya dengan sekarang gitu ya. Talenta di zaman Yesus itu diartikan yaitu mata uang. Oke, sama seperti rupiah, mata uang. Jadi 1 talenta itu seharga 6.000 dinar. Ya, sedangkan upah untuk pekerja di zamannya Yesus per harinya itu 1 dinar. Jadi kalau untuk mendapatkan 1 talenta aja, orang itu harus bekerja selama 6.000 hari. Kalau 6.000 hari dibagi 365 hari mungkin ya, kalian juga nggak hitung, mungkin sekitar 15 tahun kali ya, 15-16 tahun mungkin ya. Nah, lama ya untuk mendapatkan 1 talenta. Sedangkan di dalam Alkitab
di perumpamaan bahwa satu majikan ini dia memberikan masing-masing kepada 3 karyawannya, yaitu 5 talenta, 2 dan 1 talenta. Nah, mungkin adik-adik akan berpikir, Kak, kenapa ya Kak? Kok nggak adil ya Kak? Gitu ya. Kenapa nggak adil sih? Gitu. Kenapa tuannya itu ada kasih 5, ada kasih 3, ada kasih 1? Kenapa nggak semua sama rata 5 aja gitu ya? Sama gitu, kan adil gitu ya. Tetapi dikatakan kenapa? Kok dikasih berbeda? Karena tuannya udah paling ngerti bahwa karyawan-karyawannya itu punya kemampuan sampai sebatas mana. Jadi dia memberikan talenta itu sesuai dengan kemampuan karyawan-karyawannya. Ya, jadi nggak mungkin semuanya dipukul rata sama gitu ya. Karena kalau dikasih sama rata, mungkin ada orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya, dia nggak bisa, malah dikasihnya yang besar, sedangkan yang bisa malah dikasihnya terlalu kecil gitu ya. Jadi Tuhannya itu udah paling ngerti, udah paling tahu karakternya si pegawai-pegawainya ini ya. Sama seperti kehidupan kita saat ini, kehidupan adik-adik semua gitu ya, termasuk Kalisa gitu ya. Dimana Tuhan yang diperumpamaan di dalam Alkitab ini itu ibarat adalah Bapa di surga, yaitu Allah gitu ya. Allah udah tahu banget gitu ya. Setiap manusia itu berbeda-beda punya kemampuan. Jadi dia memberikan kemampuan itu sesuai dengan memberikan bakat atau kemampuannya itu sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Tuhan itu enggak memberikan seseorang yang memang udah sanggup banget malah dikasih kecil, dan atau yang enggak sanggup malah dikasih yang besar gitu ya. Enggak, karena Tuhan itu udah paling ngerti tentang kita. Tuhan itu tuh benar-benar orang yang paling mengerti setiap anak-anaknya. Bagaimana enggak? Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, bahkan dia yang menciptakan manusia. Kita balik lagi ke kisah penciptaan gitu ya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan pada hari ke-6. Ya, jadi Allah itu yang paling ngerti deh manusia itu mau sebatas mana mereka punya mampu. Jadi itu adalah keadilan menurut Allah gitu ya. Jadi kalau kita menuntut Tuhan, kenapa sih aku begini, kenapa aku nggak dikasih ya talentanya lebih banyak gitu ya. Ya karena Tuhan itu adalah pencipta kita ya, ibaratnya kita hanya yang diciptakan ya, kita nurut aja gitu ya, kita taat aja apa yang sudah diberikan, ya itu yang harus kita gunakan. Nah, di dalam perumpamaan ini bahwa ada yang 5 dikasih 5 talenta, dia datang dengan memberikan keuntungan 5 lagi, jadi dilipat gandakan menjadi 10. Sedangkan yang punya 2 talenta, dia dilipat gandakan menjadi 4, dan yang 1 talenta ternyata apa yang terjadi? 1 talenta itu terlalu takut ya, terlalu takut dengan tuannya, sehingga talenta atau uang yang sudah didapat dari majikannya itu dia gali lubang dan dia simpen doang. Ketika disimpen doang, akan nggak bertambah berlipat-lipat ganda? Tidak akan. Sesuatu yang ditanam gitu ya, yang dikubur itu nggak bakal bertambah-tambah, nggak akan bakal berlipat-lipat ganda. Ya dia akan segitu-gitu aja, nggak akan bertambah. Nah, sama seperti kita adik-adik semua gitu ya, adik-adik dan Kalisa juga semua ya, bahwa setiap kemampuan atau bakat yang Tuhan udah berikan itu nggak bisa hanya cuma-cuma. Maksudnya benar bakatnya itu diberikan oleh Tuhan cuma-cuma, tetapi bakat yang Tuhan sudah diberikan kepada kita, kita nggak boleh cuma-cuma gitu ya. Kita harus melipat-lipat gandakan kemampuan yang kita punya. Oke, jadi mungkin ya adik-adik ada yang keahliannya mungkin bermain gitar atau bermain musik gitu ya. Pergunakan bakat kalian itu menjadi sesuatu yang berguna. Ya, atau mungkin ada adik-adik yang berbakat menyanyi, punya suara emas gitu ya. Kalian jangan hanya ibaratnya hanya jago di kandang gitu ya, tetapi kalian harus improve, kalian harus melipat gandakan kemampuan kalian yang sudah diberikan, yaitu
punya suara emas gitu ya. Mungkin adik-adik juga ada yang jago matematika ya, jago berhitung atau jago IPA atau jago saintis gitu ya. Kalian suka melakukan percobaan, kalian jangan pernah tidak menggunakan bakat yang kalian punya gitu ya. Mungkin ketika kalian punya bakat bisa berhitung gitu ya, dengan bakat yang kalian punya, kalian gali lebih lagi dan kalau bisa memultiplikasikan. Mungkin dengan cara apa? Kalian memuridkan orang ya, mengajarkan orang sehingga orang juga bisa belajar matematika dengan mudah, dengan gampang gitu ya, dengan cara yang kalian buat. Oke, kalau mungkin kalian punya bakat saintis gitu ya, buat sesuatu percobaan yang berguna untuk manusia gitu ya. Mungkin seperti kayak sekarang gitu ya, mobil-mobil listrik sudah mulai keluar gitu ya. Mungkin kalian hebat dalam membuat inovasi gitu ya. Kalian lakukan, jangan kalian hanya oh ya udahlah, aku cuma bikin di rumah aja deh, cuma tes-tes doang, coba-coba. Tetapi kalian nggak mau melipat gandakan. Ya. Nah, Kalisa mau kita buka sama-sama di Lukas 16 ayat 10. Oke, Lukas 16 ayat 10. Dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, ya, dia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara besar. Oke. Mungkin adik-adik saat ini ada yang Kak, aku belum tahu nih Kak, bakatku mau seperti apa, aku punya kemampuan apa, mungkin belum tahu ya. Mungkin Kak Kalisa waktu seumuran kalian juga Kalisa mengalami hal yang sama. Kalisa tidak tahu bakatnya Kalisa exactly apa gitu ya. Nah, tetapi lakukan perkara kecil ya. Mungkin kalian nggak tahu nih bakat kalian nanti apa gitu ya, tetapi lakukan perkara kecil. Contoh perkara kecil, misalnya gitu ya, di gereja gitu ya, kalian melihat gitu ya, mungkin ketika waktu Natal kemarin mungkin ada sedikit dekorasi atau ada sedikit membereskan untuk ibadah Natal gitu ya, mungkin mau keluarin sound system atau apa gitu ya. Kalian jangan diem aja, kalian lakukan perkara yang kecil dengan hal yang sederhana. Kalian membantu dekorasi, kalian membantu perlengkapan musik gitu ya. Kalian tuh sudah setia dalam perkara kecil. Dikatakan kalau kalian perkara kecil aja kalian setia, oh udah pasti banget deh gitu ya. Tuhan akan memberikan perkara yang besar, yang luar biasa, yang kalian belum pernah kalian pikirkan. Seperti Tuhan dikatakan dalam ayat kita pernah dikatakan, apa yang tidak pernah kalian pikirkan, apa yang tidak pernah kalian dengar, apa yang tidak pernah kalian pikirkan, apa yang tidak pernah kalian lihat, apa yang tidak pernah terpikirkan, itu yang Tuhan akan berikan. Mungkin saat ini kalian nggak tahu ya, mungkin saat ini kalian, aku nggak tahu nih Kak, aku punya kemampuan apa, punya bakat apa. It's okay, lakukan hal yang kecil yang kalian bisa ya. Kalian diberikan Tuhan organ tubuh yang lengkap, 2 tangan, 2 kaki, mata, hidung, semua lengkap gitu ya. Kalian pergunakan. Oke. Perkara kecil aja dikit dulu. Misalnya di rumah kalian melihat mama papa sedang, atau enggak khususnya mama gitu ya, sedang ada yang mungkin ada yang work from home gitu ya. Tapi mama juga harus bekerja dan juga harus membereskan rumah, kalian bantu. Ya, kalian bantu, jangan cuek aja, jangan aku juga school from home ya, aku juga work from home, emang mama doang yang work from home ya, maksudnya. Tetapi kita juga harus membantu perkara yang kecil, karena dengan setiap perkara yang kecil-kecil gitu yang mungkin orang pikir itu mah itu mah sepele gitu ya, mungkin hal membuang sampah atau hal-hal yang kecil lah ya, pokoknya membantu orang tua gitu ya, dianggap hal yang sangat kecil gitu yang nggak berguna untuk masa depan. Salah ya.
Ketika kita sudah setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Setia dulu, ya, jangan maunya perkara yang langsung yang besar. Pokoknya aku mau langsung tampil di gereja, di mimbar. Nggak perlu seperti itu, gitu ya. Dengan perkara kecil, Tuhan bisa lihat lagi siapa yang setia, siapa yang malas, siapa yang rajin, siapa yang punya hati. Tuhan tahu. Oke. Nah, ada hal-hal penting atau sikap yang harus dimiliki, apa yang adik-adik harus miliki dalam mengembangkan talenta ini. Kalisa udah sedikit rangkuman gitu ya. Ini sangat berguna banget untuk kita semua. Hal-hal apa saja atau sikap apa saja yang harus kita miliki untuk mengembangkan bakat kita, atau mungkin yang belum tahu bakat kita apa, ini adalah satu-satunya. Ada beberapa hal yang membuat kita untuk bisa mengembangkan atau bisa menemukan bakat kita apa. Oke, yang pertama yaitu menomorsatukan Tuhan. Oke. Kita punya kehebatan, kita punya keahlian, kita punya bakat yang luar biasa. Sehebat apapun kalau kita nggak menomorsatukan Tuhan, nothing. Ya, nggak akan ada gunanya kalau kita tidak menomorkan satukan Tuhan. Kak, gimana kalau aku sendiri belum tahu bakatnya? Oke, nomorkan satu Tuhan, yaitu dengan berdoa. Minta Tuhan hikmat. Tuhan, aku saat ini belum tahu bakatku apa. Tuhan, aku mau setia dalam perkara kecil. Tolong Tuhan, pimpin aku untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Menomorsatukan Tuhan. Ya, nomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Dengan berdoa, dengan mengucap syukur. Ya, walaupun mungkin kalian belum tahu, ucapin syukur aja, terima kasih Tuhan, aku punya organ tubuh semua yang masih lengkap, yang Tuhan berikan gitu ya, diberikan kesehatan, diberikan kepandaian, diberikan orang tua yang baik. Semua ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena dengan ucapan syukur kita membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah gitu ya. Dengan ucapan syukur Tuhan juga memberkati kita luar biasa. Oke. Poin yang kedua yaitu sikap apa yang harus kita miliki dalam mengembangkan talenta, yaitu harus be yourself. Jadi diri sendiri aja kali ya. Nah, jadi diri aja sendiri. Jangan melihat si A. Si A pinter ya komputer ya. Gua kepingin loh kayak dia. Lihat si B. Dia hebat main gitar ya. Aku gak bisa main gitar. Aku kepingin deh ikut-ikutan coba main gitar. Boleh, gak apa-apa. Semua harus dicoba, memang gak apa-apa. Tetapi harus be yourself. Ya, jangan ikut-ikutan. Bakat setiap orang tuh beda-beda. Ya, belum tentu yang satu bisa main musik tapi dia bisa matematika. Tetapi ada juga yang bisa matematika tetapi belum tentu bisa main musik. Ya, semua orang berbeda-beda. Jadi be yourself aja. Oke, nggak usah membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Melihat orang lain lebih sukses, kita mau ikutan. Jangan ya, kita be yourself aja. Oke, feel unsure. Sekarang ya anak-adik banyak yang suka feel insecure. Ya, merasa nggak nyaman, merasa kayaknya nggak enak gitu ya. Hilangkan semua pikiran insecure itu. Be yourself aja. Bawa dalam doa. Oke, yang ketiga yaitu tidak sombong. Oke, ketika mungkin adik-adik sudah tahu bakat kalian, mungkin bakat kalian di dalam bidang olahraga atau musik gitu ya. Jangan sombong. Oke. Kehidupan manusia itu ibarat roda. Kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah. Tetapi ketika kita berada di atas, kita jangan sombong. Jangan sombong. Karena di atas pun masih ada atas.
Ya, ibaratnya kata ada pepatah, kalau di atas pun masih ada langit gitu. Jadi jangan sombong, masih ada yang lebih hebat lagi. Ya, jangan merendahkan orang lain. Ya, jangan rasa lu mah nggak ada apa-apa, gue lebih hebat. Ya, jangan sombong, karena segala sesuatu bakat itu bukan dari kita, itu kasih karunia Tuhan. Dan yang keempat yaitu tidak iri hati. Ya, balik lagi tadi seperti sombong gitu ya, ada hal sangkut pautannya dengan sombong. Iri hati, ngelihat si A lebih sukses, pinter main musik, atau pinter nari, atau pinter matematika, atau pinter dalam studinya. Iri hati, iri, aku kok nggak bisa kayak dia ya, apa mungkin dia bikin gosip ya, bilangnya apa mungkin dia nyontek kali di sekolah makanya nilainya bagus terus, atau mungkin main musik, oh mungkin tuh KKN ya, ada orang dalam sehingga dia bisa main musik. Ya, jangan iri hati. Oke, jangan iri hati. Setiap orang punya porsi berbeda-beda, jadi jangan iri. Satu orang punya keahlian, belum tentu orang lain punya keahlian yang sama. Oke. Yang kelima yaitu pantang menyerah. Ya, kita harus optimis. Seperti tadi Kalisa bilang, kalau kita berada di atas kita tidak boleh sombong. Nah, kalau kita berada di bawah, sekarang kita berada di bawah, di saat kita lagi nggak baik gitu ya, jangan pantang menyerah. Jangan menyerah, pantang menyerah gitu ya. Harus optimis. Ya, kalau belum bisa jangan, aduh gua mah nggak bisa deh. Gua mah kayak pernah ya ada sedikit gitu ya. Misalnya Kaisa kepingin banget main gitar gitu ya. Tapi banyak orang yang berpikiran bahwa nggak bisa lah main gitar, orang tangannya aja buntet-buntet gitu ya, tangannya bulet-bulet gitu kan, aduh nggak bisa lah gitu. Sempet pernah jadinya berpikir, ya mungkin juga ya aku karena fisiknya buntet-buntet, tangannya gitu ya buntel-buntel, nggak bisa main gitar gitu ya. Nah itu Kalisa pernah mengalami menyerah gitu, putus asa. Karena dengerin orang yang negatif kita merasa minder, kita merasa udah deh nggak usah deh gitu ya. Jadi merasa down ya. Jangan, ketika kita sudah merasa down, kita nggak akan bisa tahu talenta itu kita di mana. Oke. Yang selanjutnya yang nomor berapa ya? Yang keenam, yaitu tidak perhitungan. Ya, jangan perhitungan ya. Kalau misalnya kita pinter musik, jangan perhitungan. Ada orang yang minta bantu, yang minta diajarin, nggak mau lah. Mau bayar berapa? Wani piro, bayar berapa? Jangan ya, jangan perhitungan, karena semua bakat kamu itu bukan dari kamu sendiri, bukan dari kehebatan kamu, dari Tuhan. Jadi buat apa kita perhitungan? Next, yaitu kita harus bersyukur. Ya, tadi seperti yang kayak tadi, nomor satu yaitu menomorkan Tuhan. Ini juga yaitu kita harus bersyukur. Kita dapat bakat apa, kita mengucapkan syukur. Oke. Nah selanjutnya yaitu kita juga harus rajin berlatih. Kita punya bakat maupun kita punya suara seemas apapun, kalau kita nggak pernah praktis, kita nggak pernah latihan, itu sama aja zero. Kalisa punya anak yang bernama Kimberly gitu ya. Kimberly dileskan piano. Kadang dia suka sangat malas untuk latihan piano. Kalisa gitu ya, Cilisa selalu bilang, ayo Kimberly, practice makes perfect. Berlatih, practice, make perfect. Dengan berlatih membuat kita menjadi perfect, menjadi sempurna. Kalau kita aja nggak pernah berlatih, males. Ya, punya suara emas apapun kalau nggak pernah dilatih nggak ada gunanya. Kalau kita pinter matematika tapi kalau kita nggak bisa bantu orang untuk ngajar matematika, atau kita tidak mempergunakan kemampuan matematika kita, juga sama aja bohong, sama aja zero. Ya, kita punya keahlian sehebat apapun ya, tapi kalau kita nggak pernah berlatih, kita hanya
di dalam rumah aja ya, di dalam kandang aja, jago kandang, nggak pernah kita latihan atau nggak pernah kita tunjukkan ke, mungkin kalau pinter piano nggak pernah ditunjukkan, nggak pernah di-perform, sama aja bohong. Oke, jadi kita harus tetap berlatih untuk mengasah talenta kita. Oke, yang selanjutnya yaitu tidak takut gagal. Ini banyak sekali dialami oleh orang-orang muda saat ini, dan termasuk Kalisa juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, takut gagal, takut melangkah. Ya, punya talenta, punya bakat, tapi takut melangkah. Takut nanti gagal, udah ikut audisi Indonesian Idol gitu ya, ternyata gagal, takut kecewa. Ya, udah ikut lomba olimpiade ilmu pengetahuan sains, tapi takut di tengah jalan sebelum kompetisi udah gagal seleksi. Penuh dengan ketakutan dan penuh dengan negative thinking. Dan itu salah satu, yaitu kita bisa menghambat bakat kita atau talenta kita. Mungkin Tuhan sudah memberikan bakat yang lebih, tetapi karena kita takut gagal dan takut melangkah, takut gitu ya, selalu ketakutan, itu bisa menghambat kita. Oke, Kalisa sharing sedikit sebelum Kalisa akhiri firman Tuhan hari ini. Kalisa ingin sharing tentang pengalaman Kalisa gitu ya. Mungkin Kalisa juga pernah di seumuran seperti kalian, masih pemuda gitu ya. Kalisa juga belum tahu bakat Kalisa apa, keinginan Kalisa apa, Kalisa nggak tahu. Tetapi ada satu hal yang Kalisa selalu katakan di dalam doa Kalisa. Tuhan, aku belum tahu. Gitu ya, banyak orang kan bilang kan, kalau tahun baru gitu bikin target, bikin apa, keinginan di tahun ini mau apa gitu. Kadang Kalisa nggak tahu mau apa gitu ya, ngeblank gitu kayaknya gitu ya. Tapi Tuhan di dalam di setiap pergantian tahun gitu ya, Kalisa hanya bilang, Tuhan aku nggak tahu Tuhan mau bentuk aku jadi apa. Aku nggak tahu Tuhan talenta aku apa. Aku belum tahu Tuhan. Ya, aku juga punya suara emas juga enggak. Pinter matematika banget juga ya oke lah, biasalah. Ilmu pengetahuan enggak juga. Semuanya kayak enggak pas gitu ya. Belum pas sama Kalisa gitu ya. Tapi satu doa yang Kalisa masih ingat sampai sekarang, yaitu Kalisa berdoa, Tuhan apapun ya Tuhan ingin aku jadikan aku apa gitu ya. Tapi hanya satu hal Tuhan, aku ingin berguna untuk orang lain. Dan itu benar-benar terjadi. Ya, berjalannya waktu, Tuhan memimpin Kalisa gitu ya, memimpin Cilisa. Mungkin Kalisa bukan menjadi orang yang hebat, tidak menjadi orang yang hebat, terkenal, tidak mempunyai karir yang fantastik juga, tidak gitu ya. Tetapi berjalannya waktu, Tuhan itu memang seperti dikatakannya, Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan tuh kayak memimpin Kalisa gitu ya, sehingga tanpa disadari Tuhan tuh udah tentukan, sudah Tuhan pimpin gitu ya. Nah, entah mengapa waktu itu ceritanya waktu itu almarhum gembala ya, Pak Riki, tiba-tiba suatu saat tuh minta sama Kalisa gitu ya, dibilangin, Lisa kamu itu pegang sekolah minggu. Shock dong, pegang sekolah minggu. Aku aja nggak tahu sekolah minggu itu seperti apa. Aku nggak tahu aku harus bagaimana, karena Kalisa sendiri bukan basic dari Kristen, dulu dari Katolik, dan nggak pernah ikut sekolah minggu gitu ya. Apa itu sekolah minggu, aku nggak tahu. Yang aku tahu cuman aku suka main sama anak kecil, udah itu doang. Dari dulu waktu masih kecil pun, masih dari remaja pun, Kalisa tuh seneng banget gitu sama anak kecil, main sama anak kecil gitu ya, pura-pura bermain pura-pura, pokoknya suka gitu dengan anak kecil. Nah tiba-tiba Kalisa juga nggak pernah ngomong dengan almarhum kalau Kalisa tuh nggak suka sama anak kecil. Tiba-tiba dikasih beban tanggung jawab yang luar biasa yang Kalisa tuh nggak pernah bayangkan gitu. Sampai sempet Kalisa bilang,
aku nggak ngerti dan aku nggak mau, aku give up, aku nggak bisa, aku nggak ngerti harus bagaimana gitu ya. Nah di situ Ko Jimmy bilang coba aja dulu gitu. Nah di situ Kalisa berdoa minta hikmat sama Tuhan, Tuhan aku harus gimana, aku nggak bisa ini beban berat begini, aku nggak ngerti gitu ya. Nah Tuhan memimpin Kalisa sampai akhirnya Kalisa tahu bakatnya Kalisa apa. Sampai saat ini Kalisa tahu bakat Kalisa apa. Itu bakat Kalisa yaitu mengajar. Dan Kalisa senang banget bisa share ilmunya Kalisa tuh ke orang lain. Kalisa seperti doa Kalisa bilang, Kalisa tuh senang banget bisa berguna untuk orang lain. Nah itu, jadi sekarang Kalisa tuh senang banget mengimpartasikan ilmunya Kalisa kepada orang lain, kepada adik-adik, kepada semuanya, pokoknya kepada anak sekolah minggu gitu ya. Kalisa seneng banget sharing apapun tentang ilmu pengetahuan atau apapun yang Kalisa punya. Dan ternyata memang Tuhan tuh punya rancangan gitu ya. Nah tiba-tiba Kalisa tuh mendapat job gitu ya, mendapat pekerjaan, ditawarin menjadi sampingan gitu ya, job part time job gitu, untuk mengajar anak-anak kebutuhan khusus gitu ya. Itu luar biasa banget, pengalaman yang sangat amazing gitu ya, yang ibaratnya jarang banget orang mendapatkan pengalaman seperti itu, dimana Kalisa tuh harus ngajar anak-anak yang kebutuhan khusus, ada anak autis, ada anak Down syndrome gitu ya, mengajarkan bahasa Inggris walaupun mereka keterbatasan, tetapi Kalisa coba memposisikan Kalisa ke mereka supaya mereka tuh lebih bisa menyerap sedikit lah, walaupun mungkin tidak banyak yang bisa mereka mengerti karena mereka keterbatasan lah ya. Nah di situ ada satu kesukaan gitu ya, ada satu kesukaan bisa mengajar, bisa berbagi ilmu, bahkan di sekolah minggu juga Kalisa tuh benar-benar suka gitu ya, ada passion di dalam sana, sehingga ketika kita sudah tahu bakat kita, passion kita jalaninnya itu dengan hati kita. Bukan enggak so it's not about money gitu ya. Kita udah enggak hitung-hitungan lagi karena segala semuanya itu hanya untuk Tuhan. Ya. Jadi segala bakat kita persembahkan satu hanya kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, karena semua diingatkan lagi sama Kalisa, semua bakat yang kita punya itu bukan dari kita sendiri, tetapi itu adalah bakat dari Tuhan. Oke, jadi jangan pernah lupakan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu bukan kemampuan kita, tapi berasal dari Dia. Oke, Kalisa akhiri firman Tuhan pada hari ini. Mungkin firman Tuhannya agak sedikit panjang gitu ya, tapi Kalisa ingin sekali berbagi karena Kalisa juga mau adik-adik juga bersabar untuk menemukan bakat atau kemampuan, atau mungkin sekarang adik-adik yang sudah ada yang tahu ya, sudah mengenal bakatnya di mana, kalian asah ya, kalian latih, jangan pernah malas. Oke, yuk kita berdoa menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, bahwa firman Tuhan hari ini Tuhan membuat kami mengenal Tuhan, bakat kami. Mungkin saat ini kami belum mengenal bakat kami, tetapi kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Tuhan punya rancangan yang indah untuk kami. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu adalah janji-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa anak-anak-Mu Tuhan akan Kau buat naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Itulah janji-Mu ya Tuhan, dan kami memegang janji-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah semua isi hati-Mu Tuhan boleh disampaikan kepada anak-anak Tuhan, anak-anak pemuda khususnya ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka boleh mencari terang-Mu, mereka boleh berkarya dalam nama-Mu Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. See you.